Baik, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Dwi Putra dengan NPM 24782047. Mungkin pada video kali ini saya akan melanjutkan ya tugas video dari chapter 5, lab 5. Sebelumnya kita sudah mengerjakan pada chapter 4 atau lab 4. Di sini kita buka aja ya langsung tugasnya. Di sini kita dengan judul apa ini? Lab configure virtual my machine system disk. Oke. Hmm. Jadi di sini disuruh kita akan membuat create and configure block based store structure for various application data use case. Mhm. You should be able to create an instance with a format disk, create a data volume, and attach it to an instance. Create a snapshot, transfer a volume, and confirm that the transfer was successful. Hmm. Oke, kita sih sudah membuat plafon ya yang punya Evermate disk, lalu kita membuat instance seperti biasa, memasang routing IP, lalu mengecek Evermate disk di dalam server, lalu kita akan membuat volume data, menempelkan volume ke instan, lalu melepas volume, lalu membuat snapshot, memindahkan volume ke project lain lewat dashboard, lalu kita akan mengecek hasil dari project yang telah kita lakukan, dan kita akan mengakhiri. Dah, halo, di sini kita seperti biasa, kita akan memulai lab ya, dengan mengetikkan lab family spirit vista. Sebelumnya jangan lupa masuk ya, nggak usah diajarin juga, pasti udah tahu. Oke, kita main cepat di sini karena waktu sudah menunjukkan 10 malam. Ya, seperti biasa ya, kita akan menyiapkan resource awal supaya labnya nanti kita bisa ngerjakan. Kalau kita nggak mulai, nggak kita ketikkan perintah itu ya nggak bisa jalan. Mau bener juga perintahnya. Cek cek, oke. Oke, lalu kita di sini disuruh login sebagai operator satu. Oke, kalau berhasil nanti berubah ya operator satu production seperti biasa. Oke, kita tunggu dulu sampai sukses semua berhenti. Jangan lupa kalian yang ngegas sampai malam dipikirkan kesehatannya karena kita manusia bisa sakit, bukan robot. Nggak bisa sakit. Kita tunggu ya. Creating port rule SSH. Jangan lupa yang punya tunggakan tugas ya kalian tulis lah. Ayolah kita bisa ya lulus bareng-bareng. Semangat semangat. Oke, sudah saya. Terlanjut. Kita masukkan masuk ke operator ya. Oke, jika sudah kita akan membuat pelafor ya review ephemeral ya. Kita akan jalankan itu perintah yang seperti samping ini. Hmm. Oke, sudah. Kalau sudah, jadi kita akan jelaskan ya di sini plafon itu paket spesifikasi server visual ya, virtual. Ya, Flavor tuh kayak sebuah
tempat ya, sebuah wadah gitu. Nanti isinya ada RAM, lalu ada root disk, lalu abnormal disknya berapa, lalu CPU-nya berapa, lalu kita public gitu. Apa sih app Emerald di sini? Jadi Emerald di sini adalah seperti di sementara gitu yang ikut terbentuk saat instance kita buat. Biasanya di sini akan hilang kalau instannya dihapus gitu. Jadi dia beda dengan volume. Biasanya yang eh, bisa dipisah dan dipindah. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke yang kedua. Tahap kedua kita akan ganti eh, user ya. Ganti user ke developer satu ya. Oke, setelah sudah kita akan masuk atau kita akan membuat instan ya. Instansnya dengan production server 5 seperti ini. Di samping ini. Jadi eh, perintah yang kita ketikkan tadi itu yang kita salin tadi itu adalah eh, perintah untuk membuat server baru bernama ya production server 5 dengan isi dalamnya itu ada Clover River XML lalu image rel 8 network production network 1 lalu key pair example key pair. Nah, white sebelum sebelum production server sini itu artinya eh, apa ya, terminal terminal yang menunggu sampai instansi saya dibuat gitu. Oke. Lama juga. Kayaknya kita sabar aja. Agak banyak mungkin ya. Sabar, tunggu aja. Kalau 47 belum selesai berarti ada yang salah. Oke, sudah ya. Kita cek ya. Name-nya sudah sesuai apa belum? Name-nya udah, statusnya aktif. Oke, sudah sesuai ya. Lalu kita lanjut. Eh, kita akan cari floating IP yang tersedia di sini. Kita akan jalankan OpenStack floating IP list vDescent. Nah, seperti ini. Astaga, nggak bisa diketik lagi nih. Eh, kalau nggak bisa diketik kita langsung pindah aja ya. Oke, oke sudah masuk ya. Kita jalankan seperti biasa tadi. Install with Design. Kita akan cari floating IP yang tersedia ini apa? Berapa? Mas, ya ampun. Nggak mau diketik lagi dong. Itu tuh nggak mau. Itu tuh nggak mau.
Sebab kita, kenapa sih sering ngebug kayak gini nih? Oke, sudah ya. Kita akan ketik lagi, kita salin. Semoga aja nggak error. Oke, bisa. Oke, sudah kita lihat ya. Jadi eh, fixed IP address-nya sama dengan nol, portnya sama dengan nol. Contoh yang tersedia kita lihat ya. Di situ kan contohnya 172.25.250.145 ya. Jadi floating IP ini adalah IP public yang dipakai supaya eh, instansi ini bisa mengakses dari luar. Misalnya lewat SSH, terus lewat putih, atau lewat Bitwise lah. Dan macam lainnya ya. Cara macam lainnya. Kita akan pasang floating IP ke instance ya. Kita akan ketikkan OpenStack add server. Nah, kalian ketikkan di sini. 25 25 puluh 145. Oke, sudah sesuai ya. Lalu kita eh oke. Jadi setelah ini kita enter. Server. Oh, ini IP-nya nih. 172.25.250.102. Nah, hmm, nggak mau. Coba. Oh, berarti 250.102.102. Bisa seharusnya. Nah, oke. Udah bisa ya. Oke, sudah bisa. Lalu kita akan login ya ke SSH. Kita lihat di sini. SSH Cloud User IP kita. Jadi IP kita 102 ya. 102. Iya, 102. Nanti kalau ada pertanyaan, apa tuh? The system is not registered. The system is not registered. Oh. Hmm.
Nah, oke. Jika sudah muncul ya, tadi itu kurang SSL cloud user atau tujuan. Oke, oke. Kita ketikkan yes. Oke, di sini kita sudah masuk ya. Lalu kita akan ngecek ke blog eh, sini ke blog device untuk memastikan abnormal disk ada. Kita jalankan sudo fdisk min iya. Oke, sudah terdapat ya. Jadi penjelasannya itu dev eh, VDI ini biasanya disk utama sistem, lalu di VDB ini biasanya disk tambahan ya, karena favorit tadi punya abnormal 5 GB maka harus muncul disk ya 5 GB. 12 tuh 512 10 giga. Oke, artinya formal ini berhasil eh, berhasil apa ya? Gabung gitu istilahnya. Gabung bersama instan yang telah kita buat tadi. Kita akan ngecek apakah formal disk sudah di mount atau belum. Kita lihat min d dfh min h. Ya di sini kita lihat ya. Hasilnya sama ya. Jadi ini menunjukkan Evermandis tidak cuma ada tapi juga sudah dipasang ke direktori MNT. Biasanya cloud init yang apa ya, yang melakukan mount otomatis gitu. Oke, kalau sudah kita akan ketikkan logout ya. Logout. Oke, jadi itu kita cuman cek aja ya. Oke, setelah itu kita akan membuat volume dan memasangnya. Hmm, kita akan ketikkan kembali di terminal. Jadi kita akan membuat volume. Jadi gunanya untuk membuat data ya berukuran 1 GB. Ya, ini nih berbeda dengan Evernote disk. Jadi volume ini lebih fleksibel. Jadi kita bisa di attach, bisa di detach, bisa di snapshot, bisa dipindah dan lain-lain ya. Jadi tunggu status volumenya jadi available. Kita lihat statusnya. Rating triple nine. Oke, kita akan cek statusnya. Apakah sudah available atau belum. Oh, aduh, ngebak lagi, nggak bisa dipencet lagi. Oke,
Oke, kita akan cek ya statusnya udah terbuat atau belum. Oke, statusnya udah available ya. Oke, kita lanjut ke attach volume ke instan ya. Kita akan menjalankan OpenStack server add volume ya. Add volume. Server add volume. Oke. Hmm. Jadi gunanya ini untuk apa ya? Kita akan menempelkan volume 1 GB ke server production server 5. Oke. Lalu kita akan memverifikasi volume sudah attach atau belum. Oke, OpenStack volume production 1. Oke. Kita lihat pastikan statusnya udah in use. Nah, statusnya udah in use ya. Lalu kita akan lanjutkan lagi. Jadi in use ini artinya volume volume sedang dipakai oleh instance ya. Kita masuk ke bagian 3, snapshot volumes. Kita akan ketikkan OpenTax server remove volume production 1. Jadi dari instruksi lab ini, lab ini emang meminta volume untuk dihapus dulu sebelum snapshot dibuat. Itu. Baru kita akan membuat snapshot ya. Sebentar lagi kita selesai. Oke. Di sini berhasil dibuat ya. 2026 ya. Ini kelihatan nih waktunya juga. Cuman beda ini jam apa nih? Jam Amerika biasanya sih. Lalu non benar production snapshot 1. Creating non. Oke. Jika sudah eh intinya nih dari apa yang kita lakukan ini adalah snapshot itu seperti eh, foto ya kondisi volume pada saat itu. Jadi kalau kita butuh eh, snapshot ini bisa jadikan dasar untuk recovery atau membuat volume baru. Lalu kita bagian keempat kita akan masuk ke web ya. Ini di sini sebentar lagi selesai. Kita akan ketikkan seperti biasa ya ke Firefox ini.
HTTP titik dua garis miring dashboard overcloud example titik com. Login dengan example sudah, username-nya developer satu, developer satu, developer satu, Red Hat. Next, kita lihat projectnya udah aktif ya, production. Lalu kita kan mentransfer volume yang telah kita buat tadi masuk ke project. Kita masuk ke project, lalu ke volumes lagi. Kalian bisa lihat aktif tuh ya. Lalu kita cari production volume. Production. Oke, ini kita klik. Hmm, mana? Oh, ini create volume ya. Eh, create transfer. Create volume. Bisa lah. Kita klik menu aksi, cari production volume satu. Jadi create transfer. Create transfer. Create. Oh, ini transfer name-nya production transfer satu. Production trans trans transfer satu. Oke, kita klik create volume transfer lalu download transfer edensia. Oke, sudah ya. Lalu download transfer edensial ini kita download. Lalu pilih save file. Save file. Lalu close. Oke, oke. Nah, di sini kita sedang membuat izin permindahan gitu. Pemindahan volume dari project production ke project research. Mungkin memakan waktu yang lumayan lama. Setelah ini selesai, nanti selesai transfer, kita akan lihat hasilnya di download ya. Kita tunggu ya sebentar.
Hmm, lagi berjalan ya. Coba sambil kita cek terminal ya. Apakah bisa. Nanti kita disuruh menampilkan ya isinya TXT, DCT. Oh, ini TXT ya. Mm-mm. Kita ganti ininya aja, apa huruf-hurufnya. Waduh, panjang juga. 33 terus BA6. Tiga tiga 68 2120 underscore 15 03 underscore 4 18 underscore A 718 underscore 26 2 F C 4 B A D C C. Oke, ini ya ID-nya ya, transfer satu. Sudah kelihatan ya. Oke, lalu file ini nih penting karena bisa dipakai untuk menerima transfer promo di project tujuan itu. Kita akan memindahkan project ke research ya. Kita akan kembali ke dashboards. Dashboard, lalu kita klik project, lalu kita ke research ya. Project, research ini. Ini tapi masih awaiting transfer. Takutnya nanti apa ya, nggak selesai gitu. Kita masuk ke project, lalu ke volumes, lalu ke volumes. Klik accept transfer. Kita lihat apakah sudah masuk. Kan belum kan? Accept transfer lalu kita isi itu. Hmm, 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 hmm. Kita isi transfer ID-nya. Yes, yes, astaga. Hmm, Sabar, saya foto di HP aja biar kelihatan.
Transfer ID. Kita baca transfer ID-nya 3368 3368 ini 1503 min 4E 18 A7 18 4E 18 underscore A7 18 underscore 26 2 FF 26 2 FF C4 DA DCC. Kita masukin kuncinya ya 9C 00 9C 00 ACC ACC E7 B948 948 7 F2. Oke, kita accept. Seharusnya bisa sih. Nah, oke, sukses ya. Kita lihat ya statusnya valuable ya. Karena kalau status available ini berarti transfer volume berhasil ya. Kita akan cek hasil pekerjaan yang telah kita buat. Berapa nilainya ya. Jadi kita pindahkan ya tadi ya dari eh, production ke research. Itu si volume ini. Kita cek berapa kesalahan kita. Kalau pas semua berarti ya benar. Benar semua. Semoga aja nggak ada yang salah. Oke, benar semua ya. Lalu kita finish aja. Oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya, karena tadi saya menjelaskannya kurang sedikit jelas. Jadi, eh, app Hemeral di sini adalah di sementara yang mengikuti instance. Kalau instan dihapus, biasanya di sini ikut hilang. Cocok untuk data sementara, ya, seperti CAS atau file kerja sementara gitu. Lalu volume ini adalah penyimpanan yang lebih fleksibel. Ya, penyimpanan yang lebih fleksibel. Lalu di sini juga ada snapshot. Jadi snapshot itu ya seperti rekaman lah, kayak apa ya, jejak gitulah keadaan volume pada satu waktu. Kalau ada masalah, ya snapshot bisa dipakai sebagai cadangan gitu. Nah, sudah pas semua ya. Mungkin ya cukup ya video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.